Shalom. Saudara, hari ini saya mau bicara soal warisan. Siapa yang ingin terima warisan? Dari siapa? Ini ada sebuah pengertian yang menurut saya Anda harus pahami. Karena nanti kalau dari awal tidak saudara pahami, apa yang saya bagi di firman, buat sebagian besar saudara tidak terkoneksi sama sekali. Maka akibatnya hanya sekedar sebuah seremonial seperti yang bertahun-tahun dikerjakan, tapi dengan sedih saya berkata kelihatannya wow, tapi minim penggenapan. Nah saudara sekalian, saya mau jelaskan warisan itu Anda terima dari mana. Sebenarnya kalau saudara hanya mau terima warisan saya, wah repot. Anda membatasi dirimu sekali. Sebab warisan itu, Tuhan tadi berkata dengan saya, warisan yang Dia maksudkan mau dibagikan hari-hari ini adalah, pertama itu Anda dapatkan lewat orang-orang kudusnya yang di Alkitab yang sudah enggak ada. Bahkan itu mungkin di Alkitab enggak tertulis. Tapi ini orang-orang kudus, para pahlawan Tuhan yang sudah mati. Sudah bersama dengan Tuhan. Tapi warisan juga Anda bisa dapatkan, Anda terima dari orang-orang yang masih hidup. Nah, Anda harus mengerti itu dulu ya. Nanti saudara harus akan dibawa sampai kepada pengertian yang lebih konkret. Nah, orang bertanya begini, Pak, kalau dapat dari yang masih hidup lebih gampang tidak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi bagaimana Pak, saya mendapatkan dari yang sudah enggak ada, sudah di surga. Justru ini dua-duanya Anda harus punya pengertian. Pengertian ini kalau saudara nangkap, maka bukan hanya pada hari ini saudara mendapatkan warisan, tapi sebenarnya dalam hidupmu nanti, itu akan terus mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Maka saya berkata bukan hanya saudara loh sebetulnya yang menantikan warisan. Saya berkata setiap saat dalam hidup saya berkata, Tuhan tambahi, karena tidak pernah cukup. Yang Dia berikan itu kuantitasnya sekian, kebutuhan kita jauh lebih besar untuk menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Nah pertanyaannya begini, dari mana Pak, kalau orang itu sudah enggak ada misalnya, saya terima warisan dari mana? Sederhana. Kalau misalnya itu orang ada di Alkitab, saudara, kalau Anda membiasakan ini akan baik. Tapi saya ragu orang Kristen mau melakukannya. Apa Pak? Gini saudara, tiap saat pelajari satu tokoh. Misalnya Anda belajar soal Abraham. Anda harus pelajari, bongkar tentang Abraham dengan segala cara yang Anda bisa, terutama lewat pewahyuan, baca buku, penjelasan hamba Tuhan tentang Abraham. Sebegitu rupa, sampai ini saudara ya, antara jiwamu dengan yang namanya Abraham, istilahnya ini terkoneksi. Klak. Bisa enggak? Bisa. Anda pernah dengar cerita ada orang yang misalnya membaca atau mempelajari tentang seseorang, dan orang itu masih hidup, maka ketika dia begitu intens, maka sepertinya dia kenal orang itu walaupun belum pernah ketemu. Nangkep ya saudara ya? Mengapa harus begitu nanti saya jelaskan. Jadi semakin Anda mempelajari tokoh-tokoh di Alkitab, saudara itu makin punya pengertian yang luar biasa. Nah semakin cetek pengertianmu, semakin kacau pemahamanmu, Anda tidak akan bisa terkoneksi dengan baik. Sebab warisan itu Tuhan berikan lewat orang-orang
yang sudah menyelesaikan akan panggilannya. Dan biasanya kita mendengar pakai istilah, dia punya jubah tertentu yang akan diwariskan kepada orang lain. Demikian juga kalau Anda membaca misalnya tentang pergerakan-pergerakan. Beberapa waktu yang lalu, saya ini orang yang mungkin termasuk paling sering terganggu sebetulnya dengan yang namanya tindakan profetis mengambil sesuatu. Saya itu terganggu sekali, saudara. Mungkin Anda tidak. Gini, Anda puas dengan begini-begini. Saya enggak puas tuh. Saya bilang kalau aku mendapatkan, itu ada wujudnya. Tapi kalau Anda hanya pinternya begini-begini, terus enggak ada perubahan, itu mengganggu hati saya loh. Untung orang Kristen tuh 99% baik-baik. Enggak ya enggak apa-apa, pokoknya percaya. Begini-gini saudara. Saya berkali-kali bicara, saya tuh sampai detik ini, saya terganggu hati saya. Nah, Pak mengapa harus mengerti itu? Saya beri contoh begini. Itu nanti pemahamanmu kalau Anda belajar tentang tokoh-tokoh tertentu, itu membuat saudara akan punya pengenalan dan pengertian. Lalu kenal dan ngerti, itu roh Tuhan sendiri sebetulnya, itu yang menjadikan sebuah channel, semuanya cepat. Contoh ini, pernah dibuat trip, mengambil urapan Smith Wigglesworth. Siapa yang mau coba urapannya Smith Wigglesworth, angkat tangan tinggi-tinggi. Bagaimana ngambilnya? Oh kita ke tempat kelahirannya, itu toh. Percuma saudara. Kalau Anda tidak kenal siapa orang ini, seharusnya Anda baca buku-bukunya. Anda ngerti harga yang dia bayar. Sampai itu di seluruh kepribadianmu Anda ngerti, Smith. Nanti akan terjadi. Kalau enggak akan sebuah trip sejarah. Guide-nya terbaik saya. Oh saya belajar sejarah. Iya kan? Yang lain kurang bagus guide-nya. Kalau kita hanya bicara masa lalu loh, tanpa sebuah pengertian. Nangkep saudara. 92 Tuhan bawa saya, ini pertama kali saya belajar. Dapat sesuatu lewat orang masih hidup. 92 saya dibawa Tuhan ke KKR-nya Benny Hinn pertama kali. Itu dia top-topnya, puncak-puncaknya itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Sepanjang 93 sampai 94, setahun saya bisa ke Amerika 2-3 kali hanya ikut KKR-nya dia. Tapi saya beritahu saudara, bagaimana caranya. Selama setahun penuh 93, saya tidak keluar rumah, dalam arti kata tidak khotbah di luar, kecuali di gereja, dan tiap hari saya dengar khotbahnya dia. Tiap hari. Dan ajaibnya selalu ada orang supply dengan khotbahnya dia. Dan keren pengajarannya menurut saya. Jadi selama itulah saya duduk di kamar dengerin dari pagi sampai malam. Tiap hari. Sampai saya ngerti cukup banyak. Yang kedua, apa yang saya buat? Anda boleh berkata crazy, saya nggak peduli. Saya tempel orang-orang yang dekat dengan dia. Saya pernah sampai tidur di rumah direktur crusade-nya dia. Rumahnya apartemen kecil, dia mau terima saya tidur sekian malam. Tiap malam saya ngobrol sama dia dan istrinya, saya digging tentang Benny Hinn. Dia nggak tahu saudara. Saya deketi adik kandungnya, Sam Hinn. Saya panggil ke Semarang, saya korek banyak. Saya tanya pengurapan itu seperti apa dari orang-orang sekitarnya. Jadi bukan cuma datang terus, no. Ini saya jelaskan karena hati saya terganggu. Saya tidak ingin seperti memanipulasi Anda dengan menceritakan cara gampang yang tidak ada hasilnya.
Dan sejujurnya kadang-kadang saya teriak, Tuhan, aku capek dengan yang begini. Aku pengen lihat anak-anakmu ini jadi benar. Dan tidak sia-sia. Sebab Anda punya kesungguhan. Dan saya bilang, Tuhan kalau enggak diajari benar, susah ini. Maka sama juga dengan Anda misalnya belajar tentang Abraham. Anda belajar tentang Daud misalnya. Pelajari sampai jiwamu connect. Itu nanti pada saatnya ya saudara, jubah itu akan turun. Nah, kalau orang itu masih hidup, ya agak repot. Seperti yang saya alami itu. Bayangin jaraknya jauh. Dan beliau orang yang tidak dengan gampang di-approach. Sebuah perjuangan dibutuhkan sih. Tapi di situ menentukan seberapa Anda mengingini. Itu namanya warisan. Makanya banyak orang berkata, Pak enak langsung dari Tuhan. Benar sih. Tapi kalau Anda langsung dari Tuhan, toh kenyataannya begitu-begitu aja. Yang dibilang enak itu dalam arti kata kita enggak repot apa-apa. Tapi ini persoalan yang saya harap Anda punya sebuah pengertian. Hari ini saya akan baca banyak ayat. Bu Iin mengancam saya kalau khotbah singkat tidak akan diundang lagi. Mari kita buka Yesaya 58. Yesaya 58, lihat pada ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Lalu kemudian ayat berikutnya, ini janjinya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau Anda lihat dalam terjemahan lain digunakan kata, to feast, berpesta, on the inheritance of your father Jacob. Aku akan, Tuhan berkata, membuat kamu pesta oleh karena warisan Yakub, bapakmu. Saudara coba perhatikan, ini janji berlaku buat saudara atau tidak? Siapa yang percaya ini janji buat kita? Oke? Ini warisan dari siapa? Dari siapa? Bapakmu Yakub. Banyak orang berkata, oh ya amin Pak, amin. Amin apanya? Kecuali Anda mengerti sebetulnya warisan Yakub itu apa? Dan siapa Yakub itu? Sampai Alkitab mengatakan dari bapakmu Yakub. Pak, bagaimana saya terima warisan Yakub? Anda harus punya sebuah koneksi di jiwamu dengan Yakub ini sampai engkau berkata, itu bapak gua. Karena Alkitab berkata, di dalam Kristus kita adalah keturunan siapa? Benar nggak? Oh ya? Kalau orang Chinese yang masih nyembah leluhur, kalau leluhurnya sudah mati, fotonya ditaruh di mana? Di rumah, ha? Dipajang dari generasi ke generasi. Ada yang berhantu bisa katanya buka sendiri kadang-kadang kan gitu kan? Anda pernah nonton film Mulan? Nah, dia doa sama leluhurnya rapat ngirim naga kecil. Itu orang Chinese percaya begitu. Artinya sebetulnya kalau Anda pelajari orang Chinese itu bahasanya pun sebetulnya seperti orang Ibrani. Yahudi itu ada Yahudinya itu saudara. Nah, ada koneksinya. Nah kalau kita bukan nyembah mereka, tidak.
1-2 orang Tuhan akan izinkan bertemu dengan mereka. Tapi sebagian besar tidak mengalami itu. Tapi sebetulnya kalau Anda tidak mempelajari, Yakub itu siapa sih? Itu RT yang baru tuh loh, Pak Yakub namanya. Nah kalau begitu pengertiannya, maaf ya saudara ya. Apakah betul kalau Anda mendengar Yakub tuh Anda berkata gini, leluhur gua itu. Jelas ini. Itu dia kasih warisan. Dan begitu Anda ngerti, Alkitab berkata loh, aku akan membuat kamu pesta dari mana? Dari warisan bapakmu Yakub. Bukan ommu, enggak, bapakmu. Saudara, kalau Anda ngerti satu ayat ini saja, Anda akan jadi orang yang suka baca Alkitab. Dan minta Roh Kudus ajari aku Tuhan. Ini apa? Siapa orang ini? Gimana pergumulannya? Apa yang jadi pemikirannya? Kekuatannya di mana? Luar biasa loh. Kalau saudara bisa nangkep itu, sebetulnya dahsyat sekali. Ini sebagai dasar ya, dasar. Nah, sekarang kita lihat, itu tadi kalau kita mendapatkan warisan. Saudara, kata warisan itu dalam bahasa Ibrani digunakan kata nahalah. Artinya milik, apapun itu bentuknya, atau termasuk harta, yang dapat dipindahkan, diberikan dari satu orang kepada orang lain. Nah, bayangkan itu. Maka segala yang menjadi milik pusaka, warisan Yakub itu, bapakmu Tuhan berkata. Dan dia mengatakan, mulut Tuhan loh yang mengatakan, akan aku berikan dan kamu akan pesta dengan itu. Itu warisan saudara. Yang kedua dalam perjanjian baru, coba Anda lihat di 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini yang namanya iman yang tulus ikhlas. Ternyata bisa diwariskan. Dari neneknya jatuh ke ibunya, akhirnya jatuh ke Timotius. Berarti bisa dong Pak dari keluarga diwariskan? Yes, bisa. Tidak berarti semua anak-anaknya mendapat. Oke, ini warisan. Ini warisan. Jadi ada yang namanya terkoneksi bagaimanapun. Tadi warisan Yakub, Tuhan berkata, dari bapak leluhurmu, dari bapakmu itu. Jadi warisan yang kita terima selalu ada jalurnya yang namanya koneksi di jiwa. Mungkin pakai bahasa kerennya, chemistry-nya mesti ketemu di situ. Kalau enggak connect, enggak bisa. Nah sekarang mari kita lihat beberapa contoh orang mendapatkan akan warisan rohani. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya mau baca satu ayat yang cukup panjang, nanti saya mau tanya mengapa yang satu terima, yang lain tidak. Ada banyak tafsiran, sudah disampaikan, saya sudah khotbahkan berkali-kali, tapi tiba-tiba satu hari Tuhan berkata ada satu poin nak, yang tidak kamu lihat selama ini. 2 Raja-Raja pasal 2 mulai ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel.
Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Warisan. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mengapa Elisa mendapat warisan dan nabi-nabi itu tidak? Sebagian berkata, "Oh ya karena nabi-nabi nggak ngikuti kemanapun Elia pergi." Elisa mengikuti. Betul nggak saudara? Betul juga. Karena kalau Elisa nggak ngikuti, nggak akan terjadi itu bagian terakhir dari hidup Elia sebelum dia terangkat ke surga hidup-hidup. Tapi tahukah Anda satu faktor yang Anda harus mengerti, dan ini seringkali tidak diperhatikan oleh kita. Apa itu? Koneksinya. Terkoneksinya. Para nabi berkata kepada Elisa, "Lu tahu nggak bahwa hari ini tuanmu akan terangkat daripadamu?" Elisa berkata, "Aku juga tahu." Diam. Setiap ketemu nabi, ngomongnya begitu. "Kamu tahu nggak, tuanmu akan diambil daripadamu?" Dan selalu dia berkata, "Aku tahu." Diam. Tapi ada satu momen terakhir. Dan itu yang membuat warisan turun. Setelah semua proses dilewati ya, ada satu terakhir yang membuat warisan turun. Elia bertanya kepada Elisa, "Engkau minta apa?" Dia berkata, "Aku minta 2 bagian daripada rohmu." Sebetulnya itu kata lain dari hak kesulungan.
aku minta hak kesulungan warisanmu kau berikan kepadaku. Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Tapi pada waktu kau bisa melihat aku terangkat naik, maka hal itu akan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Tiba-tiba disambar oleh kereta berapinya Tuhan. Dia teriaknya apa? My Father. Turun, saudara. Ngerti nggak? Koneksinya. Semua berkata, oh Elia adalah Tuhan kita. Semua nabi berkata, ini Tuhan kita. Sehingga dia membahasakan kepada Elisa pun berkata, your boss itu akan diambil. Dia berkata, lalu diam. Pada waktu dia terangkat naik, dia nggak berkata, bos, bos. Bosok, saudara, habis. Beda, Anda ngerti? Nanti ada raja siapa itu? Yoas. Itu raja juga jahat sebetulnya. At the end, ujung akhir daripada hidupnya Elisa, dia tolongi nggak nabi ini? Tolongi. Hanya gobloknya sendiri sehingga nggak terima maksimal. Ngomongnya apa? Bapakku, bapakku, sama loh. Sebab antara yang punya warisan dan yang diberi warisan harus ada koneksinya. Sampai hari ini hampir tidak ada warisan diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Ada orang-orang kaya memberikan warisannya kepada para pelayanan sosial, tapi itu yang dia tahu, dia sudah ngerti. Salah satu yang orang nggak perhatikan, justru teriaknya bukan Tuanku, Tuanku. Enggak. Dia teriak keras, Bapakku, Bapakku. Dan pada waktu dia teriak seperti itu, turun jubahnya. Sebab bapaknya dengar suara anaknya. Langsung. Itu kalau Maurice Sirlo ngundang saya itu bukannya saya diemin, saya cengengesan, saudara. Boleh ngomong terus terang, itu pendeta. Orang Surabaya bilang, sugih tenan, saudara. Loh, saya pernah diceritain oleh beberapa orang. Maurice itu, kan Yahudi, saudara. Maurice itu. Satu hari, dia waktu itu masih punya som. Dia lagi jalan di kotanya, ada Hotel Hilton. Dia bilang sama sopirnya, turun. Dia turun. Cuma ngomong gini, gua beli ini. Enggak lama punya dia. Itu Maurice. Jadi kalau ketemu saya, entah dia basa-basi atau tidak, saya enggak basa-basi. Apalagi cuma basi-basi, enggak mau, saudara. Ini soal kepinteran. My son, aku berkata, warisanmu buat gua. Sebentar lagi kita ke notaris. My son, amin, ke notaris nih kita ini. Amen. Apa yang membuat sebetulnya bisa seperti itu? Dia teriak, Bapakku, Bapakku. Terkoneksi. Nah, ada faktor-faktor lain lagi sih. Mari kita lihat. Galatia pasal 4. Kita akan belajar perjanjian lama, perjanjian baru. Galatia 4. Ayat 1 sampai 3. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh siapa? Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, ada faktor begini, namanya kedewasaan.
Warisan itu bisa bermacam-macam, saudara. Kalau warisan berupa lukisan pot bunga yang indah, ya kasihkan Anda nggak apa-apa. Apalagi kalau itu gambar dari bapaknya sendiri, pas iseng-iseng. Dulu waktu aku muda iseng-iseng gambar, bagus ya, ini buat kamu. Nggak apa-apa, Anda nggak dewasa nggak apa-apa. Mau dibakar, mau diapain, biarin. Tapi kalau warisan tertentu, di mana begitu Anda pegang itu, efeknya akan mempengaruhi begitu banyak orang. Dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Nah, untuk dewasa biasanya di Timur Tengah zaman dulu begini. Si anak itu diserahkan kepada hamba dari tuan besar ini yang paling dia percayai. Lalu dia berkata, tolong didik anakku, dan kemudian bapaknya mengawasi. Nanti bukan hamba ini yang berkata, Tuan sudah oke anakmu. Enggak. Nanti bapaknya yang ngetes sendiri. Sampai bapaknya yang memutuskan dia sudah akil balik atau belum. Begitu dia akil balik, dipestakan. Dan dia berhak terima warisan sebesar apapun dari yang bapak punya. Jadi saudara sekalian, kembali harus ada yang namanya sebuah hubungan. Kalau Anda belajar dari mereka yang sudah tidak ada, Anda harus baca Alkitab, Anda pelajari hidupnya, sebegitu rupa sehingga jiwamu ada koneksinya. Yang namanya buku, yang namanya internet sekarang itu ajaib. Nyaris tanpa batas Anda bisa belajar kalau saudara mau. Cuman saya kadang-kadang harus berkata, saya ragu. Berapa sih orang yang mau menyempatkan diri belajar? Pengen, ngerti. Sampai seberapa? Nah itu sisi yang menurut saya kelemahan orang Kristen. Ingat, warisan nggak bisanya begini. Kalau kepanasan kayak saya, boleh begini saudara. Kalau hanya begini, saya kalau hanya mengajarkan itu kepada saudara, saya memanipulasi Anda. Menurut saya. Tapi ini harus ada sebuah koneksi tertentu di jiwa ini. Tapi butuh yang namanya kedewasaan. Seberapa sebetulnya? Di Amerika baru terjadi seorang pria nyimpan pistol di rumahnya. Anaknya yang kecil pegang, tarik, dar, bayi, adiknya yang masih bayi kena. Sebab itu barang dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ngerti saudara? Betapa berbahayanya. Makanya saya berkata, Anda boleh minta warisan, Anda boleh punya koneksi, tapi kalau kedewasaanmu tidak pernah cukup, Bapak akan memberi sekedar. Karena sebetulnya semua yang tidak ditanggapi dengan dewasa, ujungnya malah membahayakan dirinya sendiri. Nah, siapakah orang-orang yang dewasa itu? Roma pasal 8, lihat pada ayat yang ke-14. Roma pasal 8, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Kata anak di sini digunakan kata Girika huios yang artinya a mature son, anak yang dewasa. Oke? Nah, siapa anak yang dewasa? Tadi anak yang akil balik, yang berhak menerima warisan. Tapi pengertian dewasa itu apa? Paulus mengatakan, yaitu semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saya pelajari. Kata dipimpin ini istilahnya bagus sekali. Itu lewat kekuatan, force, dan influence of the mind. Dan pengaruh di pikiran. Jadi saudara, kalau roh Tuhan mimpin Anda itu dua. Satu caranya, pikiranmu, jiwamu itu dipengaruhi. Firman mempengaruhi. Dikasih influence, kebenaran. Ini loh nak, kebenaran. Makin Anda baca Alkitab,
makin Anda terima firman seperti ini, itu memberikan influence di pikiranmu. Tapi dia juga pakai force. Itu bagian yang Pak Yusak sering berkata, paksakan rencanamu dalam hidupku. Kadang-kadang pakai force, saudara. Karena anak kalau dibelai terus, gak mudeng. Ya toh, kalau mental budak dibelai terus, gak mudeng. Ada waktunya Roh Kudus pakai force. Karena jiwa kita ini susah berubah. Dipimpin Roh artinya seringkali dia akan paksa kita, giring kita begitu rupa ke arah yang tertentu. Tapi bukan hanya dengan force, dia pengaruhi cara berpikir dan jiwa kita. Kalau saudara mengizinkan Roh Tuhan kerja seperti itu, akan mendewasakan saudara. Begitu engkau dewasa, Anda punya hak karena engkau sudah akil balik untuk menerima warisan. Jadi yang namanya proses dalam kehidupan kita, pendewasaan kita, koneksi kita, itu tidak pernah bisa disingkirkan. Nah, faktor lain lagi, tadi hubungan bapak anak, kemudian kedewasaan, tapi menurut saya ada juga faktor pautan jiwa. Nah, ini biasanya ada pada orang yang masih hidup. Bisa sampai seperti itu. Coba kita lihat Kejadian pasal 25 ayat yang ke-28. Kejadian 25, 28. Alkitab berkata apa? Ishak, sudah ketemu? Ishak apa? Sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Saudara, kalau Anda lihat dalam bahasa kita saja, ungkapan dua ini itu agak beda. Kalau kasih itu menyangkut jiwa sih, tapi ekspresi yang seperti kasih ibu kepada anaknya, ya, Anda ngerti kan? Tapi kata sayang itu ada seperti perasaannya lebih keluar tuh. Nangkep ya? Nanti Bu ini menjelaskan lebih bagus dari saya. Nah, dan itu mempengaruhi loh. Gini, secara legal, dengerin Bapak, secara legal, Yakub itu sudah berhak tidak terima hak kesulungan. Hah? Berhak enggak? Siapa bilang berhak, angkat tangan. Saya bilang tidak berhak, angkat tangan. Nah itu banyak baca komik itu, kurang baca Alkitab. Itu sudah dijual sama Esau. Dijual. Nah kalau sudah dijual kan haknya Yakub. Walaupun dia jual begitu murah, itu haknya Yakub. Tapi ada faktor ini. Anda tidak bisa, Yakub nggak bisa, hanya dengan legal datang ke bapaknya, berkata, Bapak, sudah dijual sama aku tadi hak kesulungannya. Dia nggak bisa. Bagaimanapun bapak ini rupanya masih punya hak veto. Dia bisa berkata, nggak jadi? Bisa. Nah, dan yang kedua faktornya, untuk memberikan warisan dari yang dia punya, itu sebetulnya harus punya, tadi saya berkata, chemistry-nya, kecocokannya. Makanya kalau Anda nih, bukan saya ingin Anda memuja Bu Iin, bukan. Tapi kalau saudara misalnya terlalu banyak konflik dengan beliau, itu hubungan jiwamu dengan dia itu makin menjauh. Entah satu dan dua hal, Anda konflik dengan dia, Anda nggak setuju, Anda berkata, Bu Iin sekarang kok lebih seperti perempuan, nggak seperti 15 tahun lalu, lebih kuat. Apapun lah ya, apapun komentar Anda. Begitu ada konflik, hubungan jiwa batinmu dengan dia merenggang. Nah, begitu itu merenggang, jangan harap loh, terima warisan. Atau Anda dengan siapapun, kalau hubungan batin itu merenggang,
Saya nggak berkata bahwa semua mari hari ini kita berpelukan dengan ribuan orang. Saya makan, dia berpelukan dengan Anda. Ya bagus juga, tapi bukan itu. Dalam keseharian Anda bergaul, Anda mungkin bagian dari divisi tertentu, pemimpinmu si A misalnya, hubunganmu dengan si A juga merenggang, itu masalah. Karena itulah Yakub harus menyamar seakan-akan dia siapa? Esau. Pada waktu Ishak memberkati ini, jiwa perasaannya diberikan ke siapa? Esau itu. Walaupun yang terima siapa? Yakub. Ngerti nggak saudara? Dan hubungannya itu begitu. Banyak orang nggak ngerti berkata, siapa dia? Kita akan sama, iya betul kok. Anda itu merupakan pilihan. Sebetulnya pilihan. Nah, masalahnya adalah tidak semua pemimpin itu bisa dengan gampang didekati. Tidak semua. Tidak semua itu bisa, halo, shalom, shalom. Nggak bisa. Ada yang kalau, lebay orang ini, siapa pergi saudara. Tergantung perjuanganmu. Kok gitu Pak? Itu memang kenyataannya begitu. Kalau gitu aku minta sama Yesus sendiri, bagus. Gak apa-apa juga. Cuma memang ini bagian dari jalur. Anda bisa gunakan, bisa tidak. Dalam pengalaman saya, oh ini dahsyat. Kalau Anda gunakan, itu dahsyat. Apalagi sebetulnya, kalau saudara punya panggilan calling sejenis, itu paling cepat. Misalnya Anda kepengen jadi arsitek, ya jangan belajar sama ahli jiwa ya. Iya benar, jangan. Nanti gambarnya yang Anda disuruh buat bukan gambar lurus-lurus, enggak. Coba gambar lingkaran, coba gambar rambut. Nah dianalisa, oh Anda punya kejiwaan ini, stres. Jangan, susah. Kalau Anda punya calling yang mirip sama, Anda belajar dari yang lebih senior, Anda nangkepnya akan cepat sekali. Dan itu yang sebetulnya ajaib. Begitu saya tahun 94 ya kira-kira. Pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari dari Afrika Selatan. Yang sepanjang saya tahu, beliau sudah dipanggil pulang sih. Sepanjang yang saya tahu termasuk salah satu orang yang kalau nubuat detail sekali. Satu hari saya lagi bicara dan ini hamba Tuhan ini lagi di situ. Terus selesai, dia panggil saya, dia bilang, Pastor aku mau ketemu dengan kamu. Terus saya bilang, kenapa? Ada pesan Tuhan. Oh ya? Terus dia ngomong begini, tadi Tuhan berkata sama saya. Itu ya hambaku itu, tidak tahu siapa dia. Coba kamu tanya, nanti kan tidak tahu siapa dia. Terus dia nggak ngomong itu di depan, tapi ngomongnya belakangan. Tapi dia tanya begini sama saya pertama. Menurutmu kamu itu siapa? Dan saya berkata, oh saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta gembala sidang. Terus dia ketawa ngakak. Dan dia berkata persis yang Tuhan bilang, kamu tidak tahu siapa dirimu. Nah, terus saya berkata begini, oh ya, siapa saya? Benar-benar saudara. Ini karena saya itu ikut partainya Pak Yusak. Hamba yang tak berguna. Gelinding way. Salah atau benar? Benar, wah ada partainya masih hidup sampai sekarang. Pembinanya Pak Yusak Cipto Buin adalah ketua, bukan ya. Punya partai sendiri ini. Tapi artinya saya belajar hidup rendah hati, kenal, bergaul dengan Roh Kudus begitu. Lalu kemudian saya bilang, siapa saya? Terus tiba-tiba dia bernubuat. Dia berkata begini, kamu harus tahu, kamu ini punya panggilan kerasulan Tuhan yang sangat kuat. Terus dia mulai ngomong,
Terus saya tanya dengan dia, apa gunanya saya tahu itu? Dia tertawa, betul-betul kamu tidak tahu apa-apa. Apa yang tidak kamu ketahui, tidak bisa kamu develop dan kembangkan. Betul nggak saudara? Anda misalnya begini, ada orang yang hobinya aneh. Di selipan-selipan baju ini, seringkali dia nyimpen duit. Ada toh? Ada toh? Sekarang mungkin jarang. Apa ada? Dia nyimpen duit di sini. Satu hari dia lupa bahwa dia nyimpen duit di sini. Hari itu dia lapar sekali dan haus sekali. Belum makan, belum minum. Dia buka dompetnya, kosong. Dia buka dompetnya, dia buka sakunya, kosong. Dia pegang, kosong. Dia tidak tahu ada uangnya nyempit di sini. Berjam-jam dia kelaparan dan kehausan. Benar nggak? Dia bilang, Tuhan tolong. Jawabannya, sudah. Tuhan tolong. Sudah. Tuhan tolong. Sudah. Kepahitan sama Tuhan. Satu hari menjelang saat-saat dia mau pingsan. Dia bilang gini, apa ini? Itu kalau Anda kenal siapa dirimu. Termasuk kebusukanmu. Harus dikenali. Lagi pemetaan pribadi toh. Siapa yang sudah hebat-hebat pemetaannya? Saya hebat Pak. Sio saya babi. Wah itu kurang hebat menurut saya itu. Sudah bau, nggak bisa, nggak ada, diperes susunya nggak keluar. Sepatu dari kulit babi juga nggak ada. Nah itu jangan terlalu GR kalau begitu. Miss Piggy Pak saya, nggak ada cantiknya percayalah. So anyway, begitu orang ngerti siapa dia, Anda bisa develop. Loh, aku itu ternyata ini ya. Saudara, begitu saya ngerti, dan saya orang yang belajar sih. Saya pelajari, apa ini? Satu hari saya baca satu buku bagus sekali. Dia berkata begini, Rasul itu bisa semua. Dia seperti ibu jari, saya pernah ngomong kan? Dia bisa sentuh semua jari. Dan dalam tubuh Tuhan, ini sebuah kekuatan. Kalau orang dipotong jempolnya, ini kekuatannya enggak ada. Ini ngunci, jadi berlipat kali ganda. Saya tahu itu, saya bilang, aku mesti develop kalau gitu. Aku harus develop kenabianku, aku mesti develop akan penginjilanku, aku mesti develop penggembalaanku, termasuk manajemenku, aku mesti develop pengajaran. Kembangin. Ketemu orang ini, aku bilang, aku perlu ini nih. Aku perlu orang seperti ini. Gua perlu ini nih. Gua perlu ini nih. Gua perlu ini nih. Cepat. Cepat sekali. Dulu ada seorang hamba Tuhan datang ke Semarang. Anda tahu pertanyaannya gini, Pastor, Anda mau saya khotbah apa? Mau kesembuhan saya bisa, ngomong duit saya jago, ngomong soal gereja, pemuritan saya orangnya, mau ngomong pengajaran yang dalam, end time, oke. Pengen saya khotbah apa? Pernah dengar pendeta begitu? Mau saya khotbah apa, saudara-saudara? Bayangin. Nyebut, saya bilang, kesembuhan, oke. Saya pikir, kok bisa begitu ya? Siap, khotbah sebentar aja. Deng, healing terjadi. Ajaib. Lama-lama saya bilang, kenapa bisa begitu? Dia develop semuanya. Nyatu dengan dirinya. Terus saya bilang, kapan-kapan ngomong duit ya? Oh itu gampang. Tapi dia berkata gini, kamu butuh berapa dulu? Bayangin saudara, ngeceknya begitu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Anda tahu siapa dirimu. Termasuk kelemahanmu. Iya kan? Pak gimana tahu kelemahan? Gampang. Saya ajari. Kalau Anda itu setan, orang namamu itu dijatuhkannya karena apa kira-kira? Paling enak biar langsung jatuh apa? Udah ketahuan, gak usah tanya-tanya yang lain. Anggap dirimu setan lah. Terus kamu jujur. Oh si A, namaku si A, tapi sekarang jadi setan pura-puranya. Ngelihat ini. Oh kalau ini Pak tak kasih 10 miliar gelundung dia. Nah itu sudah kelemahanmu duit. Gitu aja gampang.
Kalau ini, wah ini ketemu perempuan nggak cantik, nggak jelek, gendut, apa-apa, nggak apa-apa, dia sikat pasti. Ya sudah, itu kelemahan, sudah. Gampang itu. That easy. Sisanya itu kemunafikan pura-pura. Tapi kalau Anda ngerti itu, Anda bisa develop dirimu. Amen, saudara. So ada kaitan seperti itu dalam kehidupan kita. Kalau Anda bicara soal warisan, itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa bedanya kemudian dengan Gehazi? Coba kita lihat 2 Raja-Raja 5, ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja 5, ayat yang ke-20. Berfikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman. Dia gunakan kata Tuanku. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Kalau Anda lihat, ini hubungannya sekedar sebatas upaya untuk mengabdi dan mencoba untuk melayani, walaupun gagal berkali-kali. Tapi jenis hubungan seperti ini tidak membawa apa-apa. Elisa berbeda. Waktu Elia terangkat, dia teriak, Bapakku, Bapakku. Gehazi berkata, dia bukan Bapakku, dia adalah Tuanku. 1 Samuel pasal 10, mari kita percepat. Sudah cukup lama ya Bu ini ya. 1 Samuel pasal 10, mulai ayat 9 sampai 13. Ini ada sesuatu yang ajaib saya temukan di sini. Sedang ia berpaling, ini soal Raja Saul. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Atau siapakah bapaknya lebih tepat? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis, ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Nah, kalau Anda membaca dalam terjemahan yang lain, maka Alkitab mengatakan gitu, mengatakan demikian. Ketika orang-orang itu tahu dan kemudian mendengarkan Saul bernubuat, mereka bertanya, apa ini? Apakah Saul termasuk nabi? Bagaimana anak Kis menjadi nabi? Dan salah seorang yang berdiri di situ berkata, bisakah setiap orang jadi nabi tidak peduli bapaknya siapa? Artinya di zaman itu pengertiannya, kalau orang jadi nabi, ayahnya harus apa? Nabi. Sehingga dia berkata begini, apakah semua orang bisa jadi nabi? Can anyone become a prophet? No matter who is his father is, tidak peduli siapakah bapaknya. Artinya mereka berkata, kalau dia itu nabi, pasti dia anak nabi. Bahkan sebetulnya saudara, kalau Anda perhatikan, ketika Yohanes Pembaptis itu dilahirkan, Sakaria disuruh memberi nama anaknya. Dan ketika dia beri nama Yohanes, orang berkata apa? Tidak ada dalam silsilah kita namanya Yohanes. Kalau si Yohanes, mesti entah eyang buyutnya, namanya harus Yohanes.
bapaknya namanya cuma Bejo kok, cucunya Mangkunegoro. Susah. Dia mesti mangku sesuatu. Baru keturunannya bisa Mangkunegoro. Lah kalau dia anaknya kakeknya Bejo, dia namanya siapa? Ndelalah. Nah itu boleh. Bahasa Jawa itu. Ngerti nggak saudara? Pengertiannya ngerti nggak? Itu pengertian waktu itu kalau nabi, anaknya nabi ya pantas. Kalau Bu Iin bernubuat ya pantas dong anak Yusak Cipto. Yang aneh memang tidak bisa masak anaknya Mak Kiat loh. Nah itu kata bisa dan bisa itu harus kita perjelas apa dan kualitasnya seperti apa. Dengan yang di belakangnya sekalah jauh. Bisa waktu saya pernah dengar tuh waktu rumah singgah dulu pertama kali. Semua yang ada dicampur dari satu jublak begini, kasih makan anak-anak. Makan. Nah dulu belum ada tumen. Jadi kurang tumen yang dulu, ya oke. So, saudara itu yang sebetulnya terjadi. Anda ngerti nggak? Jadi itu yang sebetulnya Anda harus mengerti. Sampai Saul ditanya, apa ini anaknya Kis bisa jadi nabi? Emang anak sembarang orang bisa jadi nabi? Nah, ini faktor yang Anda dan saya harus memahami. Makanya saya berkata kalau Anda punya kelemahan tertentu, Anda perhatiin anak-anakmu. Doain, putusin. Kalau Anda punya kekuatan, doakan, ngalir ke anak-anakmu. Karena seringkali anak itu dari kelemahan orang tuanya. Itu aja. Beberapa lagi ya, beberapa ayat lagi. Coba kita lihat sekarang, ini sebuah cerita yang menurut saya ajaib. Kekuatan hubungan itu ya, dahsyat memang. Kita lihat 2 Raja-Raja 5, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan selesai dengan ini. 2 Raja-Raja 5, ayat 11 sampai 14. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan pekah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Apa katanya saudara? Bapak, aneh. Mereka tidak berkata, Tuan, bukan. Mereka panggilnya apa? Bapak. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara sekalian, bentuk hubungan seperti ini, itu selalu dua belah pihak. Anda boleh mengklaim, oh saya anaknya Bu Iin, saya anaknya Bu Iin. Gampang ngetesnya. Kalau beliau lagi, Anda bilang, Bu, terus seberapa perkataanmu bisa mengendalikan, menggetarkan hatinya. Kalau Jos saya tahu bisa. Mami, ini pada begini Mami. Langsung maminya datang, ada Pak. Nah, atau maminya lagi marah, anaknya berkata, Mami, terus Mas, bisa.
Anda bisa enggak? Ibu, ibu. Boleh, bagus sih daripada tuanku, jelek banget. Nyonya besar, apalagi jangan saudara. Tapi seberapa panggilanmu itu bisa mempengaruhi hatinya dan moodnya. Naaman begitu marah, jenderal besar. Salah ngomong, habis. Alkitab berkata pelayan-pelayannya datang. Dan dia berkata, Bapak, sebetulnya terjemahnya apa? My father, Abi, my father. Tapi ini bukan sesuatu yang gampang, butuh waktu, but tetap saya percaya kalau Anda lakukan dengan iman, warisan dari Tuhan akan turun dalam hidupmu. Amen. Saya hanya berikan dasar untuk supaya ini jadi modal Anda untuk menggumulkan, pelajari, ingini, sebegitu rupa dan kenali betul. Kalau Anda dalam hidupmu, Anda suka dengan tokoh tertentu, mungkin panggilanmu mirip-mirip, pelajari itu. Dan ngerti hatinya, minta Roh Kudus buka. Sebab jubah yang dia pernah terima, sumbernya sama, dari Roh Tuhan yang sama. Saya berdoa hari ini, semua terima yang terbaik, dan nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya katakan amin.